Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Koni Jawara bersama Danis, didampingi Bro Harun, Bro Ugi, dan Bro Randi. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan berbincang-bincang mengupas tuntas terkait cabang olahraga yang sangat luar biasa. Nah, ini sangat fenomenal, olahraga yang berkaitan dengan budaya Islam yang berkembang di Timur Tengah ya, Pepit ya. Ya. Nah, ini saya bersama seorang narasumber sebagai ketua Pengcap cabang olahraga Kuras. Nah, siapa gerangan, siapa beliau? Yaitu Bapak Zainal Abidin atau yang diakrab dengan Pak Epit saya panggil ya. Apa kabar, Pak Epit? Baik. Alhamdulillah. Kemana aja selama ini kesibukan Pak Epit? Ya, biasalah. Kita tetap mantong anak-anak atlet yang sekarang lagi berlatih untuk mempersiapkan lagi event-event kejuaraan-kejuaraan di tingkat Jawa Barat dan persiapan nanti untuk di Bogor. Oh, jadi event-eventnya ini dilakukan di tingkat Jawa Barat. Ya, di tingkat Jawa Barat dulu nanti karena sekarang lagi persiapan PON ya. Ya. Jadi PON. Oh, BK PON ya. PON. Udah selesai belum BK PON di Kuras? Udah. Lolos ada yang Ada. Alhamdulillah. Mantap. Jadi kita di kabupaten kita membina untuk Persiapannya. Nah, Pak Epit, kalau saya kilas balik nih, waktu Porprov 2022 di Subang ya waktu itu ya, Kuras ya, main di Cijambe kalau tidak salah. Nah, ini kan sangat luar biasa cabang olahraga bela diri baru. Nah, tetapi sudah memenuhi ekspektasi masyarakat Subang, pemerintah daerah, khususnya juga buat Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, bahwa ternyata secara surprise Kuras mempersembahkan medali emas. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kilas balik pada 2022 Porprov 14 ini seperti apa Pak Epit mengungkapkannya gitu kan, tiba-tiba wah dapat medali emas nih Kuras. Nah, seperti apa sih ceritanya? Kebetulan ya, cabur Kuras itu adalah cabur baru yang dipertandingkan di Porprov atau Porda lah gitu. Kalau istilah dulu Porda ya. Iya. Kebetulan kita jadi tuan rumah. Kita di pertandingan di Narendra berkat dorongan dari Bapak Ketua KONI Kabupaten Subang, Pak RD. Iya. Kuras istilahnya diperhatikan. Siap. Untuk semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah pembinaan, masalah kelengkapan daripada atlet tersebut kan gitu. Alhamdulillah itu juga menghasilkan satu medali emas, 2 perunggu. Alhamdulillah. Waktu itu. Ini tidak luput dari perhatian Ketua Umum Subang RD dengan memoles cabur baru ini, ternyata hasilnya sangat luar biasa dengan mempersembahkan satu medali emas dan 2 perunggu. Nah, ketika pas hari H-nya itu di Nalendra, ketika cabur Kuras dipertandingkan, apa kira-kira yang ada di pikiran Pak Epit sebagai ketua Pengcap Kuras? Apakah memang ini lawan-lawan berat? Apakah saya berhasil atau tidak? Nah, seperti apa yang bergelut di dalam pemikiran Pak Epit? Bebannya begitu tinggi ya sebagai tuan rumah ya. Satu, kita sebagai tuan rumah. Nah, itu dia. 2, kita itu juga ditarget. Ditarget ya. Iya. Kita ditarget untuk mendapatkan menyumbangkan medali emas. Iya. Dengan segala cara kita juga istilahnya melihat lawan-lawan. Kebetulan Kuras itu identik dengan judo ya. Dengan cabur salah satu cabur judo. Itu kebetulan kebanyakan atlet-atlet yang kemarin turun dari Porprov di Subang itu adalah mantan atlet judo ya. Karena Kuras sendiri itu memiliki banyak persamaan dengan judo ya? dengan bela diri judo. Hanya barangkali di sini kalau di judo itu ada teknik bawah. Oh iya. Kalau misalkan di Kuras tidak. Jadi di Kuras justru sebaliknya tidak ada teknik bawah. Hanya teknik atas aja. Oh, itu yang menjadi perbedaannya. Tekniknya hampir mirip semua sama. Dengan gulat dengan judo kan gitu. Oh, jadi atlet-atlet Subang yang ikut Porprov juga
berasal dari atlet judo sebelumnya. Sebelumnya dia atlet judo kan gitu. Karena terus terang aja Kuras ini baru 2 atau 3 tahun lah di Indonesia, masuk di Indonesia itu masuk ke Indonesia, masuk ke Jawa Barat juga baru 2 tahunan lah kan gitu ya. Bener-bener. 2 tahun jadi otomatis kita juga menyiapkan artinya yang udah jadi lah ya, benar-benar ya, karena dia teknik basicnya di, udah di judo udah itu ya, jadi atlet-atlet judo juga dengan adanya cabur bela diri Kuras juga banyak berhijrah kali ya. Ya, banyak yang hijrah, banyak yang istilahnya banyak mencoba bela diri baru ini. Mencoba bela diri baru ini sehingga apa yang dia rasakan, yang dia alami dengan ditandai dengan adanya Porprov 2020 di Jawa Barat gitu kan. Jadi semakin membuat para atlet gairah ya, dengan cabang olahraga baru ini. Nah ini bagaimana Pak Epit ketika masyarakat sendiri kan belum tahu nih cabur Kuras itu seperti apa gitu kan. Nah Pak Epit sendiri seperti apa sih mensosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat sendiri mencintai bela diri Kuras, karena kan bagaimanapun juga Kuras hanya hitungan tahun ya, beberapa tahun yang ada di sini gitu kan. Nah ini kedepannya Pak Epit menitik beratkan kepada pembibitannya seperti apa Pak Epit? Kebetulan Kuras adalah bela diri yang Kang Danis sebut waktu itu bela diri Islam. Nah, itu aslinya dari Uzbekistan. Aslinya dari Uzbekistan. Kalau misalkan asli Uzbekistan, Uzbekistan. Jadi dulu zaman apalah, zaman Khalifah apa kan gitu ya. Usman apalah gitu ya. Itu bela diri Kuras itu sudah ada. Sebelum bela diri yang lain-lainnya yang sifatnya sama kan gitu. Benar. Untuk selanjutnya kita di Kabupaten Subang karena ada 2 pembinaan yang kita akan lakukan atau kita akan laksanakan tahun ini. Tahun ini kita akan mengadakan istilahnya pengenalan bela diri Kuras di Kecamatan Cijambe dengan Pondok Bali, Mayangan. Oh iya. Kebetulan di 2 kecamatan itu dulunya itu basis judo. Udah melahirkan atlet-atlet yang berprestasi ya. Yang punya nama nasional lah kan gitu. Betul. Contohnya Ade Sujana atau benar. Teni kan gitu. Itu kan atlet-atlet judo. Terus Ilham kan banyak ya di Cijambe kan gitu. Ira ya dulu. Ira kan gitu. Benar. Ya minimal di situ kita bisa mengembangkan secara perlahan-lahan, mengenalkan kepada masyarakat bahwa ini adalah bela diri asli Islam. Asli Islam dan sama persis atau serupa dengan judo. Ya, serupa dengan judo. Bener. Bahasanya juga bahasa yang dipakai digunakan di pertandingan juga itu kebanyakan hampir mirip dengan bahasa Islami ya. Oh iya. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalkan di judo itu menang mutlak itu ipong ya. Ipong. Kalau di Kuras? Halal. Bener. Halal dengan ipong itu pemirsa. Ipong hampir sama. Bener. Jadi halal itu ya bisa kan. Jadi Pak Epit selaku ketua Pengcap Kuras nggak sembarangan ya untuk mencari tempat pembibitan di 2 daerah yang Pak Epit sebutkan ya, yaitu Cijambe dan Mayangan. Nah ini menjadi kenapa menjadi referensi seorang ketua Pengcap Kuras, karena ada sejarahnya atau sangat beralasan Pak Epit memilih 2 tempat agar pembibitan Kuras di Kabupaten Subang khususnya dapat maju dan berkembang. Memilih di 2 tempat karena ada histori bahwa di 2 tempat itu gudangnya pemain-pemain judo. Nah karena cabang olahraga Kuras ini identik serupa dengan judo, maka Kuras banyak atau lebih cocok disosialisasikan sehingga potensi untuk minat masuk ke cabang olahraga Kuras sangat diperhitungkan, sehingga masyarakat di 2 tempat banyak yang tertarik untuk masuk ke bela diri Kuras. Nah di samping itu Pak Epit yang ingin saya tanyakan, dari 1 medali emas dan 2 perunggu itu otomatis kan atlet-atlet
Asal Subang ya? Asli. Asli Subang ya? Yang dapat medali emas itu adalah atlet asli Subang ya. Subang asli. Pribumi yang atas nama Ajar. Iya. Itu adalah atlet asli Subang. Ya, artinya akan lebih mudah ya, lebih mudah mensosialisasikan ke masyarakat khususnya di dua tempat itu, karena ini loh yang berprestasi di di Kuras juga tiada lain adalah masyarakat atau warga Subang sendiri ya. Jadi akan lebih cepat. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ipid ketika dua atau potensi 1 emas 2 perunggu yang diraih di Porprov 2022 akan seperti apa nanti skemanya untuk menghadapi Porprov Bogor 2026? Kebetulan Bogor itu kan gudangnya juara-juara judo ya. Oh iya benar. Terus terang aja kita tuan rumah, dia tuan rumah. Jadi berat tapi ya kita suatu tantangan itu. Suatu tantangan, suatu cobaan kita buat ke depannya seperti apa. Makanya dari sekarang, dari tahun ini mudah-mudahan ada bantuan dari KONIA gitu ya istilahnya. Untuk segera pembinaan atau pembinaan dari atlet-atlet ini persiapkan dari awal sejak dari awal ya. Jadi sangat dibutuhkan untuk proses pembinaan ke atlet melalui bantuan pembinaan dari KONI Kabupaten Subang ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar juga oleh pihak KONI Kabupaten Subang khususnya kepada cabang olahraga agar yang 1 medali emas 2 perunggu yang didapat di Porprov 2022 ini bisa terus dipertahankan melalui pelatihan-pelatihan yang intens sehingga di Porprov Bogor 2026 ini bisa bertahan atau menambah medali emasnya. Nah, di samping itu Pak Ipid kira-kira apa lagi menurut pandangan Pak Ipid ketika ingin menargetkan di Porprov Bogor nih, misalkan dari 1 emas mungkin bisa 2. Ini harapannya seperti apa? Contoh ada kekurangan apa? Ya intinya kita fasilitas kelengkapan untuk berlatih. Nah, itu antara dia. 2 tempat ini kebetulan kita masih menginduk di Sambo atau di Cijambe. Oh, di Cijambe ya. Di Cijambe kita masih menginduk di sana, latihannya di sana, terus yang satu di kota di Subang tapi belum terlaksana. Di Pasundan. Oh iya, di SMP Pasundan. Di SMP Pasundan itu kita belum dojonya di situ. Dojonya kita belum terlaksana dikarenakan fasilitas untuk terus terang aja kalau misalkan fasilitas Kuras itu harus yang utama adalah matras. Benar. Ada bandingan itu. Teknik atas bandingan. Karena kalau misalkan bela diri yang lain di luar atau di bisa lah kan gitunya. Kalau Kuras itu nggak bisa. Kalau misalkan dipaksain itu bisa istilahnya membahayakan atlet itu sendiri kan. Tanpa ada pengamanannya nggak. Makanya safety. Makanya dari kita belum aktifkan untuk yang di kota dojo kota. Iya benar. Tapi yang kalau yang misalkan aktifnya itu di Cijambe ya. Kalau di Cijambe walaupun ya sarananya udah itu kan bekas judo juga kan gitu. Tapi tetap dipakai untuk latihan kali-kali lah gitu. Iya. Nah, berarti kan kebutuhan untuk dojo di Kota Subang khususnya yang belum ada itu matras ya. Matras, yang penting kita matras. Di samping matras apalagi kalau yang paling sensitif nih. Kalau itu hanya matras aja. Matras aja ya. Tempat gedung itu udah ada kan gitu ya. Betul. Tempat untuk ini walaupun kita belum nyewa atau apalah gitu kerja sama dengan SMP Pasundan. Tapi udah mencoba belum kita udah berkoordinasi dengan pihak KONI terkait dengan sarana prasarana matras ini ya mudah-mudahan tahun ini bisa diajukan lagi kan. Sebelumnya udah diajukan. Ini pengajuan baru lah ya. Mudah-mudahan ini Ketum juga dengar dan apa yang diharapkan oleh Pak Ipid sebagai Ketua Pengcap Kuras juga bisa direalisasi khususnya untuk matras agar latihan Kuras di Subang Kota ini untuk dojo di SMP Pasundan ini benar-benar dapat difungsikan dengan maksimal karena menghadapi Porprov nggak bisa dadakan kita 2006 misalkan 2005 latihannya kan kita harus benar-benar harus dari sekarang nggak bisa instan ya dipersiapkannya.
Oke, mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Ipin ini bisa didengar dan bisa direalisasikan. Nah, di samping itu kira-kira ada lagi nggak untuk pembinaan semacam apa lagi di samping sarana prasarana? Nah, ini teknik latihannya, misalkan pemirsa ingin tahu juga kan. Nah, di Kuras itu latihannya seperti apa? Latihan fisiknya seperti apa? Nah, ini tekniknya juga seperti apa, nah kan? Kalau menang poinnya seperti apa? Nah, masyarakat biar tahu nih kan cabang olahraga Kuras ini. Mungkin kan kalau judo udah lama udah pada paham. Nah, mungkin Pak Epit bisa sedikit memberikan informasi ke pemirsa. Kalau penilaiannya hampir sama dengan judo. Ya. Ada beberapa poin, ada beberapa babak kan gitu ya. Oh, babak, iya. Beberapa babak yang istilahnya sama aja poinnya, ada ini ada apa kan gitu. Sama dengan kayak di judo juga kan. Dan kalau misalkan untuk selanjutnya barangkali ya kita akan sosialisasi kayak dulu lagi, kita akan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. rencananya gitu. Bener. Kita akan ke sekolah-sekolah, barangkali di sini ada yang atlet-atlet atau murid-murid yang minat. Nah, itu gitu. Dia. Betul. Memang kendalanya kita itu kendala paling itu selain matras itu adalah baju latihan. Nah, itu katanya baju latihan. Itu yang makanya mahal katanya ya. Ya. Berapa itu Pak Epit kira-kira ya pakaian? Itu bagaimana kualitasnya sih? Ada KW1, KW3 sama ada KW5 kan. Yang untuk latihan biasanya yang untuk latihan KW4 lah kalau KW inilah. Kalau untuk pertandingan beda lagi. Beda lagi gitu. Berarti itu jutaan juga harganya. Ya, lumayan lah. Ada yang 3 juta, ada yang 2 juta gitu. Itu satu set ya. Set untuk latihan ya. Untuk latihan. Nah, tetapi kalau untuk tanding beda lagi. Itu bisa lagi harus. Bisa 5 juta. Lalu bisa 5 juta nih untuk bertanding mah. Pertandingan gitu. Bener. Makanya di sini memang kendalanya satu matras ya. Matras. Kedua itu baju latihan itu sendiri. Baju latihan itu sendiri. Jadi kalau memang udah ada artinya matras, baju latihan, tempat sudah firm di Pasundan, mungkin untuk tempat atau dojo latihan Kuras di kota udah bisa dioptimalkan sebagai bisa, tempat latihan. Dekat dengan pusat kota. Dengan pusat kegiatan lah kan gitu ya. Kalau di kota itu banyak kegiatan juga kan gitu. Banyak sekolah-sekolah sekitarnya kan bisa kita rekrut. Nah, pemirsa, apa yang barusan diucapkan oleh Pak Epit sebagai Ketua Pengcap Kuras Kabupaten Subang, dari mulai mensosialisasikan cabang olahraga bela diri baru ini, dari mulai teknik dasar ya yang memiliki perbedaan dengan judo itu. Kalau judo kan ada teknik bawah, kalau Kuras itu teknik yang di atas, tetapi pada prinsipnya sama lah gitu kan, sampai dia menceritakan tentang bagaimana tertatih-tatihnya seorang Pak Epit sebagai Ketua Pengcap dalam menghadapi Porprov 2022, karena kan harus maksimal sebagai tuan rumah, juga memiliki beban yang sangat luar biasa, tetapi hal itu bisa dilalui dengan semangat yang luar biasa dan menghasilkan 1 medali emas 2 perunggu di Porprov 2022 yang dipertandingkan di Nalendra Hotel Cijambe Kabupaten Subang. Nah, begitupun dengan kekurangan ya Pak Epit ya, baik dari sarana latihan dan lain sebagainya, tetapi itu tidak mengindahkan atau tidak menjadi beban ya untuk semangat terus berprestasi, sehingga buah hasilnya itu udah 1 medali emas dan 2 perunggu. Nah, selain itu Pak Epit bisa diceritakan dong target kira-kira di Bogor itu berapa medali emas yang ingin diraih oleh Kuras? Yang tadi saya sebutkan tadi ya. Yang saya sebutkan itu tuan rumah itu gudangnya mantan-mantan pejudo kan. Pejudo handal ya. Handal kan, itu Jawa Barat itu udah terkenal lah. Termasuk atlet Subang ya pindah ke sana ya. Sebagian atlet juga ada yang di Bogor. Ada yang di Bogor kan. Benar. Tapi insya Allah dengan nanti untuk Porprov itu kita juga udah punya strategi. Punya strategi, punya planning ke depannya seperti apa kan gitu ya. Jadi kita tidak akan diam aja, makanya dari sekarang, dari tahun ini kita juga akan istilahnya mempersiapkan atlet itu sendiri. Jangan sampai kita terlena dengan seolah-olah kemarin 2006 kita masih lama, padahal harus dari sekarang. Dari sekarang minimal kita 3 tahun atau 4 tahun
kita harus prestasi itu segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan benar-benar. Baik, Pak Ipid, untuk closing statement, barangkali Pak Ipid ada harapan, himbauan atau kepada siapapun, pemerintah daerah, KONI Kabupaten Subang ataupun kepada pelatih, atlet, silakan Pak Ipid manfaatkan untuk di closing statement Pak Ipid. Barangkali dari harapan kami dari pengurusan Kuras kan gitu ya, Perkusi lah, sebetulnya kami mohon untuk fasilitas olahraga, untuk fasilitas kegiatan kami kan gitu, mohonlah kita ini di akomodasi atau difasilitasi lah kan gitu, minimal kita difasilitasi. Itu aja barangkali kami. Ya, siap. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian apa yang diuraikan oleh Pak Ipid sebagai Ketua Pengcap Kuras Kabupaten Subang dalam closing statement-nya. Mudah-mudahan seluruh komponen yang berada di jajaran pengurus cabang olahraga Kuras, baik itu pelatih, atlet, nah itu untuk segera mempersiapkan diri dan tidak terlena dan tidak merasa waktu itu lama, padahal untuk mencapai prestasi yang gemilang itu dari sejak dini dipersiapkan. Dan mudah-mudahan juga untuk pihak pemerintah daerah atau KONI Kabupaten Subang bisa memfasilitasi seluruh sarana prasarana yang dianggap penting oleh cabang olahraga bela diri Kuras, seperti matras maupun pakaian latihannya, sehingga apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Pak Ipid untuk menorehkan medali emas berikutnya di Kota Bogor 2020 dan dapat terwujud. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.